GKC Karanganyar. Selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya semuanya baik, sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan ya, bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKC Karanganyar. Dan saat ini bertemu bersama Bu Esther dan nanti Mbak Popi. Dan ada lagi temanmu yang satu. Siapa ya dia? Oke, siapa dia? Halo teman-teman semua, kenalin namaku Pinky. Aku mau ikut sekolah minggu hari ini. Oke Pinky, ini pasti semangat semuanya ya, karena ada Pinky juga. Oke, mari kita akan awali sekolah minggu kita dengan kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Pinter. Nah, mari kita anak-anak, kita akan buka sekolah minggu kita dengan berdoa. Siapkan diri kalian dengan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk kami bersekolah minggu saat ini. Tuhan, persiapkan diri kami, mata, telinga, dan hati kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di sekolah minggu online saat ini. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Semua katakan, amin. Gimana anak-anak, semua masih semangat? Masih. Pinky masih semangat? Masih. Oke, semangat tapi kok loyo ya? Kenapa Pinky? Pinky sebenarnya masih semangat Bu, tapi aku sedih juga karena temanku ada yang sakit. Oh, Pinky nggak usah sedih ya, karena hari ini kita harus bergembira dan bersukacita. Kalau temanmu ada yang sakit, kamu harus membantunya. Kalau temanmu nggak mau minum obat, kamu harus kasih tahu supaya dia rajin minum obat, supaya cepat sembuh. Dan yang terlebih lagi Pinky, kamu harus mendoakannya. Siap Pinky? Siap, nanti Pinky mau kasih semangat dan berdoa buat teman Pinky biar cepat sembuh. Oke, yuk kita akan sanggupi cerita Pinky ini dengan kita akan menyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Lihat
semua masih semangat ya? Tadi kita sudah minta Pinky untuk punya kesaksian mau menolong temannya. Nah, saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengingat ayat hafalan minggu yang lalu. Ya, silakan teman untuk mengingat ayat hafalan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman, kita akan berdoa lebih dahulu ya anak-anak ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu buat Mbak Popi yang akan memimpin jalannya firman Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sanggupi dulu ya dengan kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Buster. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, adik-adik sehat kan? Sehat. Pastinya, puji Tuhan. Adik-adik, yuk sebelum kita masuk dalam firman, kita siapin Alkitab kita mau baca sama-sama. Sambil nunggu teman-teman kita untuk siapin Alkitabnya, Mbak Popi mau bertanya nih. Tadi pagi tuh sebelum sekolah minggu, siapa yang sudah bantuin mama atau papahnya? Saya. Oh, ada ya yang di sana? Kok yang di sini ada juga enggak ya? Ada. Oh iya. Mbak Popi boleh tahu enggak bantuin apa? Cuci piring. Wow, hebat ya. Yang pasti tuh yang udah gede-gede pastinya, kelas Firdaus sama kelas Kanaan. Kalau yang kecil-kecil sudah bantuin belum ya pagi ini? Bantuin apa ya? Coba Mbak Popi tanya sama Dante. Dante tadi pagi bantuin apa ya? Oh iya. Dante bangun sendiri ya adik-adik ya. Mungkin teman-teman yang lain yang di kelas bed lain sama ya. Bantuin mamanya juga. Oh iya adik-adik, udah siapin Alkitabnya? Yuk kita baca Alkitabnya. Kita mau buka dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai yang 45. Ya, mari kita saksikan videonya ya. Silakan. Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani.
Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, adik-adik, apa tadi cerita yang kita baca di Markus 10 ayat 35 sampai 45? Adik-adik ingat? Ah iya, benar, tentang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu tentang Yakobus dan juga Yohanes. Kedua murid Tuhan Yesus itu mereka berbeda dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kenapa ya adik-adik yang mereka berbeda? Mereka sangat-sangat bersemangat dan mereka selalu melakukan tindakan secara emosional. Ya adik-adik, mereka juga sering disebut atau mereka mempunyai julukan yaitu Boanerges atau anak guru. Apa itu? Yaitu tadi adik-adik, mereka yang selalu ingin menampilkan diri sendiri, yaitu ya karena mereka berbeda dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain ya. Apa perbedaannya? Ya, mereka sangat berambisi untuk menjadi yang terutama, atau mereka sangat berambisi untuk menjadi yang terpenting ya adik-adik. Mereka berbeda dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Saat itu dalam perjalanannya ke Kapernaum, murid-murid Tuhan Yesus yang tadi itu ribut dan mempertengkarkan siapa yang paling hebat. Setelah itu Yakobus dan juga Yohanes mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kami berharap supaya Engkau mengabulkan permintaan kami." Dan apa adik-adik jawaban Tuhan Yesus? "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka itu Yohanes dan juga Yakobus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Itu kan adik-adik, mereka berbeda dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Terus adik-adik tahu apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?"
Adik-adik tahu enggak artinya cawan dan juga baptis di situ? Iya adik-adik ya, cawan ada menunjukkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan baptis yang bisa diartikan ketaatan ataupun kesetiaan. Tuh, Tuhan Yesus saja setia akan Bapaknya. Apalagi kita, anak-anak juga harus setia dan taat pada orang tua kita. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan Yesus berkata juga, dan barang siapa hendak menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Tuh adik-adik, kalau adik-adik ingin menjadi orang yang hebat, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang jadi juara, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh terus dilayani, tapi kita harus melayani dengan sungguh. Biarpun kita melakukan dari diri kita sendiri, biarpun melakukannya dengan hal yang paling kecil, tapi kita mau melayani. Seperti yang Tuhan katakan tadi adik-adik ya. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk selalu melayani, untuk menjadi orang yang mau menolong, tidak selalu dilayani. Ingat ya adik-adik, melayani sama juga kita juga menolong. Kayak tadi yang Mbak Popi tanya sebelum kita firman Tuhan tadi, siapa yang tadi pagi bantuin mama papanya? Kok gitu? Iya, karena apa? Karena melayani dari diri sendiri, hal sekecil apapun itu sama aja juga membantu orang tua kita. Ayo, siapa yang tadi pagi bangun pagi terus langsung keluar kamar? Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Pasti duduk dulu terus kamarnya dirapiin, bantalnya dirapiin. Iya enggak? Iya, pinter ya adik-adik ya. Kalau tadi pagi siapa yang ngambil makan sendiri? Enggak diambilin sama mama atau mbaknya? Siapa ayo? Iya. Pinter ya adik-adik GKJ Karanganyar, pinter-pinter semuanya, hebat-hebat. Oh ya, siapa tadi ya? Kalau abis mandi nih loh mau sekolah minggu, nyari baju teriak-teriak, mama mana bajunya? Mbak mana bajunya? Ayo siapa ayo? Nggak ada ya? Oh iya nggak ada, anak-anak GKJ Karanganyar nggak ada yang kayak gitu. Hebat-hebat semuanya. Iya, kita diingatkan untuk melayani. Biarpun dari diri kita sendiri, sama aja kita menolong mama papa kita, enggak merepotkan mama papa kita. Kayak tadi, kalau kita mau merapikan kamar kita, bantalnya tadi dirapikan, kan sama aja. Kita membantu mama, enggak ngerepotin mama. Kalau kita mau ngambil makan sendiri, mau ngambil sarapan sendiri, sama aja. Kita melayani diri sendiri tanpa adik-adik tidak merepotkan mama papa kita, enggak teriak-teriak, ya kan? Kalau melayani keluarga gimana? Gimana adik-adik? Bukannya adik-adik sayang sama mama papanya kan? Kalau mama papanya sakit adik-adik gimana rasanya? Nggak enak kan? Ya kan adik-adik? Iya. Jadi kalau bisa kita membantu mama papa kita. Yang kelas Firdaus, yang kelas Kanaan, yang sudah bisa nyapu, bantuin mamahnya nyapu. Yang bisa potong-potong, bantuin mamanya potong-potong saat masak. Yang bisa cuci piring. Oh tadi Mbak Popi denger ada yang bantuin mamanya cuci piring ya? Wih hebat. Semua anak GKJ Karanganyar hebat. Iya adik-adik, kita diingatkan oleh Tuhan, jika kita mau jadi orang yang hebat, jika kita mau jadi orang sukses, jika kita menjadi orang berhasil, apa yang kita lakukan? Melayani dengan sungguh. Biarpun dari diri kita sendiri, biarpun hal yang sangat kecil, tapi kita diingatkan untuk melayani. Ya adik-adik, sebelum kita akhiri, Mbak Popi punya video, yaitu bercerita tentang si semut dan juga kupu-kupu. Adik-adik mau tahu? Yuk kita lihat yuk. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan. Sang semut pun berangkat seorang diri.
Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Tapi kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. "Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting ini." Ya, gimana adik-adik videonya tadi? Gimana ceritanya tentang si semut tadi gimana? Terus yang apa itulah adik-adik? Yang gambarnya gitu apa? Kepompong. Gimana? Sudah jadi kupu-kupu enggak? Sudah ya? Gimana adik-adik ceritanya? Gimana ya, bayangin aja ya adik-adik kalau kita jadi kupu-kupu dan punya rasa sakit hati. Si semut pasti nggak ditolong, ya kan? Nah, kita tadi diingatkan sama Tuhan kan, kalau kita mau jadi orang hebat, kalau kita mau jadi orang sukses, kalau kita mau jadi orang berhasil, kita apa yang kita lakukan? Melayani. Nah, sama seperti kupu-kupu tadi, dia mau melayani, dia mau menolong si semut. Dan akhirnya si semut pun minta maaf kan sama kupu-kupu dan mereka berdua jadi sahabat. Yeay! Oke adik-adik, terima kasih ya untuk adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan yang duduk baik dengan baik, yang tidak lari-lari, yang tidak jawil-jawilan atau yang tidak senggol-senggolan sama kakak apa sama adik. Terima kasih yang mau duduk dengan baik. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga belajar akan melayani. Kami mau janji ya Tuhan supaya kami mau melayani baik di rumah maupun kami di sekolah maupun kami berada dimanapun juga. Biarpun kami masih kecil, kami mau sungguh melayani. Bantu kami menjadi orang yang benar-benar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Engkau sendiri ya Bapa yang tilik mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan juga guru-guru sekolah minggu. Berikan juga ya Tuhan kesehatan, umur panjang dan juga berkat yang melimpah. Supaya guru-guru dan juga kakak-kakak selalu setia melayani di sekolah minggu GKJ Karanganyar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga keluarga. Kau juga berkati dengan berkat yang sama. Kau berkati kesehatan dan juga umur panjang serta berkat yang melimpah. Oh ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika kami tadi sekolah minggu, aku juga tidak duduk dengan baik. Engkau ampuni ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Mbak Popi buat firman-Nya. Nah, anak-anak pasti mau membantu teman yang membutuhkan pertolongan ya. Semua siap? Mau Siap. membantu teman untuk melayani Tuhan?
Pinky juga siap? Pinky siap melayani Siap. Tuhan. Oh, semua angkat tangan. Pinky juga siap melayani Tuhan. Nah, anak-anak semua, ada ayat hafalan yang diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Pinky yang baca ya? Oke. Oke. Ayo kita membaca Markus 10 ayat 43 sampai 44. Begini bunyinya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Wah, pinter ya Pinky. Nah, anak-anak semua pasti juga bisa ya seperti Pinky. Nah, saat ini kita akan berikan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan dalam amplop, kemudian dititipkan ke orang tua kalian untuk bisa dikirim ke gereja. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, yuk sekarang kita akan haturkan persembahan kita dalam doa dan sekaligus menutup ibadah kita saat ini. Yuk sekarang kita akan berdoa. Semua tutup mata ya. Yang masih lari-lari ayo. Semua kembali lagi duduk yang manis. Kita akan berdoa. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekolah minggu saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh melaksanakan firman-Mu ini. Untuk kami boleh melayani sesama kami. Saat ini juga Tuhan kami berikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan supaya persembahan kami boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami mengakhiri sekolah minggu online kami saat ini. Kiranya Tuhan berkati hari-hari kami supaya kami senantiasa boleh dekat dengan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Wah, Pinky, sekolah minggunya sudah berakhir. Wah, aku sebetulnya masih kangen. Iya. Kamu masih kangen? Masih. Ya, kita akan akhiri dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.